Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya Arifin Muhammad. Di video kali ini saya mau review ataupun bahas sedikit line up dari fork pabrikan Santur. Di beberapa video yang sudah lalu saya sudah pernah bahas tentang fork Santur XCR yang stansinya 32 tetapi masih coil dan juga masih QR, quick release. Dan di video kali ini saya mau membahas tentang fork Santur XCR, tapi di sini sudah air, sudah angin, kemudian dan juga sudah true axle atau TA, walaupun masih belum boost. Di depan saya ini sudah ada fork Santur XCR dengan stansiun 32 mm. Stansinya pun masih berwarna silver ya, ini copotan dari Xstrada 7 tahun 2021. Ya, tahun 2021. Dan dengan travel 120 mm. Untuk informasi, ini bukan fork milik saya pribadi, ini milik teman. Saya pinjam dulu sebelum dia pasang di sepedanya, yaitu Siskiyou D5. Ini adalah fork Santur XCR dengan stansiun 32 mm, copotan dari Xstrada 7 2021, dan masih belum boost. Untuk TA-nya dia spacingnya yaitu 100 mm atau 10 cm, dan untuk lingkar diameter asnya yaitu 15 mm. Jadi dia masih belum boost, ukurannya 15 kali 100 mm. Dan sudah TA, itu salah satu kelebihannya. Kemudian kelebihan keduanya, dia sudah air, sudah bisa kita setting empuk dan kerasnya, mungkin dengan mengurangi tekanan anginnya yang ada di dalam fork ini. Dan fork ini tuh terbilang ringan. Di laman websitenya Santur itu saya tadi browsing sebentar. Berat dari fork Santur XCR ini kalau dibulatkan menjadi 2,5 kilo, lebih enteng daripada fork Santur XCM bawaan Siskiyou D5. Kelebihan yang ketiga, dia sudah udah TA, dan dengan ciri khas Santur ini, mungkin kelebihan keempatnya, dia itu ada fitur Q-lock-nya seperti ini, ada fitur Q-lock-nya. Jadi kita itu nggak butuh tools tambahan lagi ataupun nggak perlu bawa kunci L. Kita cukup memutar, kemudian mendorong, diputar, kemudian bisa dilepas, baru kita pasang ban, pasang lagi, diputar lagi, ini dikunci. Itu lebih praktis daripada kita menggunakan yang true axle yang biasa. Kalau pabrikan yang sudah menggunakan sistem Q-lock seperti ini tuh, yang saya tahu adalah Fox. Kalau Rockshox belum pernah lihat. Kebanyakan Fox sudah menggunakan sistem Q-lock, tetapi berbeda dengan milik dari Santur. Itu kelebihan yang ketiga, yang keempat. Dan yang kelima itu stansinya lumayan, sudah 32 mm. Untuk action udah enak banget. Untuk main trail masih bisa handle lah, masih nyaman kalau kita gunakan. Kemudian di bagian crown press-nya ini itu sudah alloy, ada keterangannya alloy steerer. Kemudian ada sistem lockout-nya LO. Tidak seperti bawaan Siskiyou D5, dia belum ada sistem Q-lock-nya. Ya. Itu beberapa kelebihannya, dan juga sudah ada sistem ribbon-nya. Walaupun sistem ribbon-nya itu beda sama punya Rockshox. Saya melihat di banyak kebanyakan YouTube orang yang membandingkan antara Rockshox dengan Santur. Di bagian ribbon-nya itu sedikit berbeda banget. Santur itu settingannya mungkin agak ribet atau sedikit ribet daripada Rockshox ya. Kemudian kita bahas spesifikasinya. Dimulai dari atas ini, Santur ini memiliki steer tube berwarna silver dengan panjang steer tube-nya itu 18 cm.
Kemudian di bagian crownnya itu berwarna hitam doff dengan sudah alloy. Kemudian di sini ada locknya, full locknya. Jadi bagian sini itu ada bagian kita bisa mengisi tekanan anginnya. Kemudian di bagian sini ada stanchionnya dengan travel 120 mm dan stanchionnya itu masih berwarna silver. Itu mungkin yang salah satu yang disayangkan. Tetapi kalau misalkan kita beli santur yang stanchionnya sudah berwarna hitam bule, bukan hitam pekat. Kalau hitam bule itu bisa masih di angka 1,9 juta sampai dengan 2 jutaan, 2.500.000 lah, tergantung yang jual. Ini salah satu kekurangannya yang sangat disayangkan sebenarnya, cuman nggak masalah sih kalau warna stanchion mah. Yang penting mah fungsinya udah TA, udah seenggaknya udah pede lah kalau dipakai main buat ke track seperti yang deket-deket sini tuh Pinang atau enggak KTH, itu udah pede lah, depannya udah TA, walaupun misalkan belakangnya Siskiyou D5 kan masih belum TA. Seenggaknya salah satu bagian bannya itu sudah ada yang TA. Kemudian di bagian lower legnya berwarna hitam doff, dan ini ada dekal Santur XCR-nya, ada keterangan travelnya 120, ada keterangan stanchionnya 32 mm. Kemudian di bagian sini ada fitur yang sangat diunggulkan sama Santur, yaitu Q-Lock. Simple banget, nggak perlu ribet-ribet pakai kunci L. Tapi kalau sekalinya rusak, kata Mas Fatur, kata teman saya itu, harganya itu bisa 800 ribuan hanya untuk membeli as Q-Lock-nya saja. Itu karena nggak bisa diganti dengan as yang biasa, yang drat itu nggak bisa. Jadi harus beli yang seperti ini lagi, as Q-Lock dari Santur. Kemudian di bagian sini ada ribbonnya, teman-teman bisa lihat itu bagian ribbonnya. Dan di sini ada postmonnya. Untuk kaliper ini support sampai 180 mm di sini. Jadi kalau misalkan kita pakai 180 mm kita nggak perlu adaptor lagi. Tetapi kalau misalkan teman-teman pakai rotor yang diameternya 160 mm, itu kita perlu adaptor lagi supaya bisa masuk ke fork ini, bisa pas banget gitu. Bisa pas di fork Santur XCR ini dengan travel 120 mm. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai rotor 180 mm nggak perlu adaptor, tapi kalau misalkan pakai yang 160 mm kita harus menambahkan adaptor pada kalipernya, ya. Dan kesimpulannya menurut saya pribadi, kalau dibandingkan dengan RockShox Recon yang mungkin stanchionnya sudah hitam, kita bandingkan dengan Santur ini XCR dengan stanchion 32 mm, saya lebih milih Santur karena Santur itu terkenal dengan empuknya. Kemudian harganya juga lebih terjangkau. Kalau misalkan ini harganya ada di harga 1.500.000 atau bahkan di bawahnya, teman saya yang beli fork Santur XCR ini dapat dengan harga 1.400.000. Sedangkan kalau kita beli RockShox Recon mungkin bisa dapat harga 1.800.000, 1.900.000, bahkan 2.100.000 atau 2.200.000 paling mahal. Itu selisihnya cukup lumayan. Belum lagi kalau misalkan kita harus ganti hubnya, itu juga biaya lagi, paling cepean. Kemarin teman saya beli hub TA yang belum boost itu 125. Lebih baik buat beli itu ataupun buat beli rotor lagi gitu, daripada kita ngambil RockShox Recon yang harganya 2 jutaan. Tapi itu kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau saya lebih mungkin fanboynya Santur, jadi saya lebih milih Santur karena dengan harga yang cukup terjangkau, kita itu bisa mendapatkan banyak fitur, banyak kelebihan yang kita bisa dapatkan kalau kita beli fork Santur. Bahkan kalau yang XCR yang stanchionnya sudah hitam, itu kita sudah mendapatkan fender atau spakbor untuk forknya, ya. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir terus.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.